Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Belajar Nahwu Dasar, langsung praktek surat Yasin ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alimun. Mereka penduduk negeri menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karenamu. Sungguh jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan merasakan siksa yang pedih dari kami. Kalau kita perhatikan, maka setidaknya kita menemui ada 3 jumlah ya dengan pola yang masing-masing. Yang pertama adalah adanya jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja pada kalimat qalu inna tatayyarna bikum ya. Tentu di sini kita membahas adanya fi'il fa'il di sana dan juga ada maf'ul bih yang dalam hal ini disebut sebagai maqul qaul atau isi dari perkataan karena fi'ilnya adalah qala atau qalu di sini. Berikutnya juga ada uslub syarat ya, pola kalimat jika maka. Pada kalimat la illam tantahu lanarjumannakum. Ya, di situ tentu kita akan membahas tentang adanya komponen yang kita perhatikan yakni kalimat syarat dan yang kedua tentu ada jawab syarat. Dan jumlah yang ketiga adalah jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Dan ini merupakan jumlah ma'tufah ya, mengikuti dengan jumlah sebelumnya, dalam hal ini jumlah jawab syaratnya di situ ya. Di sini wala yamassannakum minna adzabun alimun. Ya, di situ ada wawu athof ya, menjadikan ma'tufah jumlahnya. Kemudian ada fi'il dan juga ada maf'ul bih objeknya. Sedangkan fa'il atau pelakunya posisinya ada di belakang ditandai adanya harokat dhammah ya pada kata adzabun. Bagaimana penjelasannya? Tentu kita akan memulai dari yang pertama yakni kalimat qalu inna tatayyarna bikum ya. Sekali lagi ini merupakan jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Ya, di situ ada qalu, kemudian ada inna tatayyarna bikum. Sekali lagi sebagai maqul qaul, isi dari perkataan atau jawaban yang dimaksud. Ya, kalau kita perhatikan maka qalu ya artinya mereka ya. Mereka itu dari mana? Dari wawu jamak di sana yang berlaku sebagai fa'il atau pelakunya, sedangkan qalu yang artinya berkata atau menjawab, mereka telah berkata atau mereka telah menjawab, merupakan fi'il madhi, kata kerja lampau ya. Di situ sekali lagi wawu jamak merupakan fa'il atau pelakunya. Sedangkan maqul qaul atau isi perkataannya apa? Inna, sesungguhnya kami, tatayyarna bikum, bernasib malang, bikum, denganmu atau karenamu. Tentu saja kita di sini membahas tentang komponen utama dari jumlah fi'liyah, adanya fi'il. Fi'ilnya terlihat di situ ya, qala, dalam hal ini adalah qalu karena bertemu wawu di situ sebagai fa'ilnya sehingga mabni atas dhammah di sana. Kemudian di situ ada maf'ul bih dalam bentuk maqul qaulnya ya. Di situ maqul qaulnya berupa jumlah ismiyah yang dimasuki oleh amil nasih, dalam hal ini adalah inna ya, yang tentu saja inna memiliki amalan dia menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya ya. Secara umum seperti itu. Berikutnya adalah yang kedua, kalimat kedua atau jumlah yang kedua mengikuti pola uslub syarat ya. Kalau kita mengatakan ada pola kalimat jika maka ya, jika maka. Di situ tentu ada kalimat syarat dan jawab syarat. Ya, kalau kita perhatikan maka la di situ maknanya ya sebagai diterjemahkan taukid ya, sungguh, in ya jika, lam ya tidak
dalam hal ini tantahu, tidak berhenti untuk menyeru kami, kata orang-orang tersebut, lanarjumannakum, niscaya sungguh kami akan merajamkum kamu, ya begitu terjemahannya. Maka kita juga diingatkan komponen dalam uslub syarat, ada kalimat syarat, di situ ada adat syarat ya, kemudian ada fiil syarat, dan berikutnya tentu ada jawab syarat. Dan kita sudah sering membahas pola uslub syarat ini sehingga kita insya Allah sudah paham. Dan jumlah yang terakhir adalah jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja yang posisinya sebagai jumlah ma'tufah karena diawali oleh wawu jamaah, wawu atof ya. Mohon maaf, jadi ada wawu atof di sana menunjukkan bahwa jumlah berikutnya adalah ma'tufah atau mengikuti dengan jumlah sebelumnya. Tentu saja ketika bicara tentang jumlah fi'liyah maka kita ada fi'il, fa'il, dan maf'ul bihnya karena fi'ilnya adalah muta'addi yang membutuhkan objek. Cuma yang agak unik memang posisi fa'ilnya ada di belakang ya, adzabun alimun ya. Nah kalau kita terjemahkan di situ wa artinya dan ya, la yamasannakum, kamu pasti akan merasakan ya, merasakan minna ya, dari kami apa, azabun, siksa yang pedih, alimun ya. Azabun itu fa'il, kenapa kemudian harokat akhirnya adalah dhamma, karena fa'il masuk dalam marfu'atul asma. Kemudian alimun, kenapa dia ngikut ya tabi dengan azabun, karena dia adalah sifatnya dari azabun ya, siksanya sifatnya adalah yang pedih ya, sehingga dia tabi, dia ngikut. Maka kita diingatkan ada istilah sifat mausub, naat, man'ut ya, insya Allah kita juga sudah paham. Sekali lagi kita diingatkan komponen utama dalam jumlah fi'liyah ada fi'il, kemudian ada fa'il, dan ada maf'ul bih, dan ini dia ma'tufah mengikuti dengan jumlah sebelumnya, yaitu untuk jawab syarat ya. Maka di sini qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wala yamassannakum minna adzabun alimun. Mereka penduduk negeri menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karenamu. Sungguh jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami merajam kamu dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami ya, sebuah ancaman terhadap dakwah. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa terus berdakwah di jalan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah, walafu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.